Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Maka secara logika saja, tidak mungkin keturunan Nabi Ishak bisa ngomong bahasa Arab kecuali diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka hana salah Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah nepurno lo ni Allah, lagi nepurno Nabi Yusuf. Nejaga lo ni Allah, lagi nejaga Nabi Yusuf ya Pak. Ini kan salah satu doa Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf semua sudah beliau dapatkan. Kerajaan dapat, harta dapat, keluarga dapat, semua dapat. Ketika semua dapat, apa doa Nabi Yusuf alaihissalam? Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, engkau sudah menjaga saya di dunia akhirat ya Allah. Ya, baru Nabi Yusuf merasai nikmat dan rahmat. Rupanya ini rahmatnya. Saya bersabar dari dulu. Ya, nyo sama lagi anu mit nama. Ketika dia tidak bisa baca Quran, tepat dia urunci, tepat dia ki. Yang bengih anu mit. Ya lu nana sayang lu tepat tepi-tepi lu. Ketika terlambat salat tepat lu oleh urunci. Anak mengatakan bibi ya nyo anak sayang lu, anak lain anak tepat lah kau. Kenapa saya selalu dipukul? Rupanya ketika anak ini dewasa, dia menjadi ulama ya Pak. Ayahnya sudah meninggal. Baru dia teringat, nyo menyokan di tempat liah hanji lagi nyolu. Kalau tidak dipukul oleh ayah saya, mungkin saya sudah tinggal salat selama ini. Kalau tidak dipukul oleh ayah saya, yang banyak. Yang baru yang gedhe ya Pak. Gedhe. Tapi Nabi Yusuf tidak pernah protes. Ya, kalau kita kan protes, dibawa aturan oleh orang tua, nak boleh begini, nak boleh begini, nak boleh begini. Pun atu-atu lun sabai, ya Pak, protes Pak. Jangankan Allah murunci dah protes ni Pak. Ya ni Pak. Murunci dah protes. Pula wallahi Pak. Allah buat ketentuan begini, kita protes. Kita pun dah protes Pak. Jalani saja. Hasilnya nanti di akhir Pak. Ya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam apa kata raja Pak? Astakhlishu li nafsi. Sekarang saya mengetahui begitu hebatnya Yusuf. Kecerdasan intelektual dia hebat sekali. Kecerdasan spiritual dia juga hebat. Ya, Pak. Intelektual itu dia bisa bahasa, bisa mengatur, manajer dia bisa manage Mesir. Kecerdasan spiritual ya Pak, akhlaknya luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Maka raja mengatakan, astakhlishu li nafsi. Dia akan menjadi orang satu-satunya di samping saya yang saya mau mendengar dia. Maka di dalam tafsir mengungkapkan tafsir Sawi apa maknanya? Attabi'hu, saya akan mengikuti dia. Maka Nabi Yusuf alaihissalam waktu itu bukan menjadi raja, tetapi apa? PLT raja ya Pak. Pegawai lillahi ta'ala. PLT. Maka begalaklah ke PLT Pak ya. Ya. Yang pegawai lillahi ta'ala ya Pak. Bisa saja 1-2 hari enak tengok kayak picat ya Pak. Ya. Tapi Nabi Yusuf hanya pecah-pecah ya Pak. Raja luar biasa Yusuf. Dia bisa mengatur memanage Mesir itu Pak. Di manage yang Mesir itu. Dia katakan kepada raja, wahai raja, nanti ada 7 tahun pertama, kita akan menghadapi 7 tahun pertama, itu hasil panen sedikit raja. Jadi caranya begini raja, kita makan sedikit. Ini seperti yang ada dalam tafsir Al-Qurtubi Pak. Ya, na'kulu qalilan wa nahfadhu katsiran. Kita makan sedikit dan mengumpulkan lebih banyak. Ya, kita kumpul lebih banyak, kumpul. Selama 7 tahun sanggup dikumpulkan banyak oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Strategi Nabi Yusuf. Kemudian banyak menanam. Setelah itu datanglah 7 tahun yang musim panas, tidak ini apa-apa sehingga memakan apa yang sebelumnya yang ada. 1 tahun nya Pak, 2 tahun kehanale persiapan. Tetapi gara-gara Nabi Yusuf menyimpan untuk 7 tahun ke depan, maka cukup. Jangankan untuk negeri sendiri, untuk negeri orang lain cukup yang datang ke situ. Sehingga berita ini sampai ke Nabi Yakub alaihissalam. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Kemungkinan terjadi. Nabi Yakub sudah tahu Pak, kalau anaknya masih hidup, Nabi Yusuf masih hidup. Kenapa? Nabi Yakub seorang nabi yang sangat tabah sekali Pak. Maka akibat ketabahan beliau, Allah selalu mendampinginya, selalu memberikan informasi kepada Nabi Yakub alaihissalam. Apa kata Nabi Yakub? Saya dengar di Mesir itu ada seorang raja, padahal PLT raja ya Pak. Ada seorang raja yang dia itu karim, mulia sekali. Makanan banyak di sana. Tolong tukar sesuatu, bawa dari sini, dari Palestina, kan jauh jaga depan. Dari Palestina masuk ke Mesir, Pak. Ya, dari Palestina masuk ke Mesir. Jadi artinya apa? Barter, sistem barter. Apa yang mereka bawa? Sendal dibawa, telau. Alih kibai pegang telau home lema. 30 orang lema. Ya. Dari kulit berdaria dalam tafsir tidak diungkapkan. Mereka bawa sendal masukkan ke dalam goni.
Dan di situ disebutkan lagi wal idam. Idam itu apa? Makanan-makanan apa namanya, lalap dan lain sebagainya yang ada di Palestina. Ya, dibawa ke situ. Karena begini, di dalam Al-Quran disebutkan wattini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin. Di dalam tafsir itu diungkapkan, kenapa wattini wazaitun? Demi buah tin dan demi buah zaitun. Rupanya ada makna tersembunyi di situ. Demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun waktu itu banyaknya di Palestina. Jadi di Mekah itu sedikit, yang paling banyak di Palestina. Wattini wa zaitun. Di Palestina seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya, nampak. Sebenarnya Allah bersumpah, saya bersumpah demi Nabi Isa alaihissalam. Yang Nabi Isa itu lahir di Palestina. Di Palestina waktu itu banyak buah tin dan buah zaitun kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Maka mungkin kemungkinan yang dibawa oleh mereka itu adalah buah tin dan buah zaitun. Dibawa ke Mesir, Pak. Maka di Mesir kan tidak ada, Pak. Ya, walaupun cuma sedikit. Oh, maka diterima oleh raja, diterima oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ditukar. Ya. Rupanya ke-10 orang ini mereka berangkat. Mereka membuat strategi apa? Karena raja begini, mereka sudah tahu informasinya. Nabi Yusuf mengatakan, kullu nafarid ba'irun wahidun. Setiap satu orang kalau ingin menukar barang dengan saya harus satu ekor keledai. Bawa satu keledai, saya bisa tukar barang. Nggak boleh bawa 2 keledai. Satu keledai saja bawanya. Ya. Lagi urun akan duri, Pak. Nyo plastik lebih daripada 2 boh. Nyo plastik di boh tidak kayak mai. Urun leh 6 demai, Pak. Makanya dibawa aturan nyo tidak urun tak bawa plastik. Ya, nih, Pak. Baik mandung kegaknya. Nabi Yusuf begitu juga. Satu orang satu keledai. Tak boleh lebih, tak boleh banyak. Rupanya mereka bawa 11 keledai. Nabi Yusuf mulai curiga. Ditanya, kok keledainya kok 11, kalian kok 10? Dijawab oleh saudaranya itu. Inna lana akhun saghirun, ya, habasathu abuhu fil bait. Kami punya saudara kami paling kecil dilarang oleh ayahnya untuk keluar dari rumah. Siapa itu? Namanya Bunyamin. Nama ayah kalian siapa? Kata Nabi Yusuf alaihissalam. Nama ayah kalian siapa? Yakub. Ya, kagura saudara lu kau. Saudara lu nih, Pak. Saudara lu. Pasti ada satu lagi, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Saya tahunya anak Nabi aku 12. Kata Nabi Yusuf. Ada satu lagi. Mereka mengatakan satu lagi itu kharaja fil bariyah wa halaka. Dia itu anak batu kan? Anak batu ni, Mama. Itu bi dari rumah gada haji. Yang kan anak batu kan? Nabi Yusuf, oh ma bibi saudara lu, pakatan jemun menteng nah lego, Mbak. Dipegah lu batu, Mbak. Tapi Nabi Yusuf bersabar, Mbak. Bersabar, Mbak. Makanya kita itu ketika kecil diuji oleh Allah. Ketika sudah dapat rahmat masih diuji juga rupanya, Mbak. Menteng uji. Padahal status Nabi Yusuf alaihissalam waktu itu sudah jadi PLT, Mbak. Kan hebatnya, Mbak. Mesir sudah beliau atur, Mbak. Tapi masih diuji oleh Allah dengan perkataan saudara-saudaranya. Ini yang pertama. Nabi Yusuf berarti mengetahui, Pak. Berarti ada, ini saudaraku ini. Ya, satu. Yang kedua, Nabi Yusuf mengetahui itu saudaranya karena mereka ngomong bahasa Ibrani, Pak. Jadi mereka kan tidak bisa bahasa Kipti. Mesir bahasa Kipti, Pak. Maka mereka itu datang ngomongnya nggak jelas, ya, Pak. Ini sama seperti Ya'juj Ma'juj ketika berdialog dengan Nabi Zulkarnain. La yakaduna yafqahuna qawla. Pegah apa lewatnya. Bahasanya nak jelas, Pak. Bahasanya nak jelas. Nabi Zulkarnain memberikan juga isyarat-isyarat kepada mereka. Sehingga mereka tahu, oh ini rupanya. Nyawakah macam-macam, saya tutup nantinya, Pak. Rupanya kan dilas, Pak. Padahal las kan belum ada waktu itu. Maknanya apa? Peradaban dulu itu sangat canggih sekali, Pak. Las-las karena apa? Nabi Zulkarnain hanya itu pula Pak SMK, Pak. Bagian las-las. Hanya kerja las, tapi sudah ada las masa dulu. Ya, Pak. Maka beda pikir peradaban zaman hana aja. Maka orang Mesir itu bukan ngomong bahasa Arab. Maka Arab Mesir itu namanya Arab Musta'arabah. Bukan Arab Aribah. Arab Aribah Arab asli. Di mana Arab asli itu? Di Mekah itu. Keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi mereka itu raja ngomong bahasa Kipti. Ya, Pak. Maka ketika saudara Yusuf ke situ, dia susah bahasa. Gimana ini ya? Mereka ngomong, dipahami oleh Nabi Yusuf. Kalian kok ngomong bahasa Ibrani? Siapa kalian? Satu-satunya yang ngomong bahasa Ibrani keturunan Nabi Yakub, Pak. Ya, Pak. Nahnu abna'u Siddiq. Kami ini anak Siddiq, ya, Pak. Ya. Siapa Siddiq itu? Itulah Yakub alaihissalam.
Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika tahu mereka ngomong bahasa Ibrani, Nabi Yakub juga ngomong bahasa Ibrani, tetapi saudaranya tidak curiga. Kenapa tidak curiga? Sudah 40 tahun berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka yakin Yusuf sudah hilang, hanale Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, ketika itu, apa kata Nabi Yusuf? Saya tidak memberikan yang ke-11 ya, onta ke-11 keledai ke-11 tidak saya berikan. Karena di sini ada dua tafsiran. Ada yang menafsirkan ba'ir itu onta. Ada yang menafsirkan ba'ir itu keledai. Tetapi di dalam tafsir Ibnu Abbas dan Qatadah, apa kata beliau? Kullu ba'irin fi lughatil Arab bima'na al-himar. Setiap penyebutan ba'ir itu di dalam bahasa Arab itu maknanya keledai. Walaupun ada yang mengartikan onta. Ya. Nabi Yusuf mengatakan begini, nanti sekali lagi kalau balik kemari, tidak akan saya berikan lagi ya, kalau tukar-menukar ini nggak saya berikan. Datangkan, hadirkan yang ke-11 itu. Keledainya maka nggak saya berikan. Insya Allah kami akan bawa. Saya nggak begitu saja percaya. Jaminannya harus ada di sini satu orang. Maka mereka mengundi satu sama lainnya. Ketika diundi, rupanya Syam'un yang menjadi tawanan, yang menjadi borok, ya nembak, jaminan supaya mereka itu nanti balik kedua kalinya. Pertanyaannya, siapa Syam'un itu? Syam'un ini yang merancang Nabi Yusuf supaya dimasukkan ke dalam sumur. Ya. Maka Syam'unnya bukan lo nilai kenang. Dialah yang merancang Nabi Yusuf supaya dimasukkan ke dalam sumur. Dialah yang merancang la taqtuluhu, jangan bunuh dia, masukkan ke dalam sumur, nanti akan diambil oleh orang lain, gede. Ya, nembak. Maka Allah begitu adil. Maka kalau ada orang menzalimi kita, terima saja Pak. Baik deh zalimi, sambil kita berdoa. Yang nurungnya untuk mentemai kedua nyanyi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Syam'un dia jika tutah Pak. Hai saudara lun balik ni bu. Munyana balik ke mah lun penjara Pak. Tenang saja, kami akan balik membawa Bunyamin. Rupanya Yusuf mengatakan apa? Kalau tidak datang Bunyamin, fala kaila lakum. Jangan pernah harap bisa dapat makanan lagi. Maka mereka susah. Wahai ayahku, ya abana, wahai ayahku, ini bagaimana ini? Ya. Pertanyaannya, ini terakhir. Kenapa Nabi Yusuf memberikan satu syarat kepada mereka? Bawa Bunyamin. Ini bisa kita jawab melalui tafsir Al-Qurtubi. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Nabi Yusuf rupanya mendapat wahyu dari Allah. Ya Yusuf, syaratnya satu saja, Bunyamin suruh bawa kemari. Rupanya bukan kehendak Yusuf. Ini namanya ilmu gaib. Ilmu gaib mutlak yang Allah berikan kejadian masa depan. Sama seperti Nabi Khidir alaihissalam. Bunuh pemuda ini. Itu bukan kemauan Nabi Khidir. Itu kemauan Allah Subhanahu wa taala. Lobangi kapal itu bukan kemauan Nabi Khidir. Nabi Khidir nak tahu masa depan. Rupanya ada apa di balik itu? Apa kata Imam Al-Qurtubi? Libtidai ala Yaqub, untuk menguji Nabi Yaqub alaihissalam. Maka Allah menyuruh Nabi Yusuf alaihissalam, nanti kamu minta kepada mereka suruh bawa Bunyamin kemari. Kalau tidak, fala kaila lakum. Gunanya untuk apa? Saya ingin menguji Yaqub. Apakah ketika saya ambil anaknya pertama, saya ambil anaknya kedua, dia itu masih susah atau tidak? Ya, nembak. Rupanya apa? Berita ini kan sampai ke Nabi Yaqub. Nabi Yaqub kan menyanggupi, Pak. Sehingga Nabi Yaqub berdoa kepada Allah. Saya tawakal kepada Engkau ya Allah. Langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisababi tawakulika, dengan sebab tawakul kalmu ya Yusuf, la arudduhuma ilaika, akan saya kembalikan mereka berdua. Maka Nabi Yaqub kaget depu, Nabi Yusuf masih hidup. Ya, kaget depu. Yang pertama, yang kedua, kenapa Allah mensyaratkan Bunyamin, Pak? Litanbihi ahwala Yusuf, untuk memberitahukan kepada Nabi Yaqub kalau Yusuf itu yang memanggil adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya Nabi Yaqub sudah merasa senang, Pak, tenang, Pak. Ya, sudah merasa tenang. Walaupun matanya sudah buta, Pak, gara-gara menangis selalu. Itu sudah merasa tenang. Artinya tenang begini, walaupun belum datang lagi Nabi Yusuf. Seperti seorang begini, dia ikut ujian. Guru sudah mengatakan, "Hai, drone ikhlas, tenang menteng, ranking 2, ranking 3 besar." Anak ini sudah senang nih, Pak. Lebih senang lagi ketika melihat langsung rapornya, baru dia senang. Makanya Nabi Yaqub sudah tahu kalau Nabi Yusuf masih hidup, walaupun sudah 40 tahun. Kenapa? Karena Allah berfirman kepada Nabi Yaqub alaihissalam, la arudduhuma ilaika bisababi tawakkulika. Saya akan kembalikan keduanya kepadamu karena kamu tawakal kepadaku. Maka senang lagi Yaqub kapan? Ketika sampai baju Nabi Yusuf alaihissalam, baju Nabi Yusuf sampai. Maka kan inilah ajidari Yusuf, saya mencium bau Yusuf alaihissalam. Maknanya Nabi Yaqub dekat sekali dengan Nabi Yusuf. Sampai-sampai bau badan Nabi Yusuf gedepu kan, Pak.
Beliau sudah buta kan? Beliau tahu kalau itu Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya seorang bayi itu kan nggak nampak apa-apa. Tapi kenapa dia tahu ini ibunya, ini bukan ibunya? Dia mencium badan ibunya, Pak. Dari dia lahir kayak cium, Pak. Nyo begeti maklun nyo, Pak. Itu pun, Pak, itu pun, Pak. Oh, nyokan maklun, itu pun, Pak, dari bajunya saja. Makanya ketika digendong oleh orang lain, nangis dia, Pak, nangis. Kenapa? Dia tahu yang gendong dia bukan ibunya. Makanya bagaimana caranya? Ambil baju ibunya, selalu bersama dia, Pak. Kita gendongnya, hanai mau, aji praktek dia, Pak. Aji praktek. Ketika ibunya minta izin, saya mau ke pasar sebentar, bagaimana? Supaya tidak nangis, coba baju ibu buka dulu. Saya pegang baju ibu. Selalu gendong anak itu dengan baju itu, Pak. Hanai mau, Pak. Dia mencium bau baju ibunya, Pak. Kayak itu, begeti mak lagi, Kayak itu, Pak. Nyo, semuanya wangi dah lagi, kon maklun. Maklun hana lagi, hana pakai deodoran. Itu pun, Pak. Saya rasa cukup sekian saja, Pak. Cukup sekian, Pak. Ini artinya apa? Diberikan rahmat oleh Allah orang-orang pilihan. Akhirnya lagi Nabi Yusuf. Makanya katanya bela sabar, Pak. Gujo oleh Allah bela sabar. Habis gujo rahmat beta sabar cit. Nah saja yang teruk, Pak, katanya, Pak. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.